tapi saya tidak dianggap anak kecil. Jangan saya anggap anak kecil, paman. Tapi orang Melayu kenapa kerisnya di depan? Orang Riau kenapa kerisnya di depan? Karena orang Melayu punya prinsip harga diri nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yasmul khamra illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hadirat dan ikhwan yang berkarunia, para alimin, para ulama, para sahabat ustazah, para guru-guru kita yang mulia, para masyayikh, para ikhwan karimah, yang kami cabang barokah ilmu, yang kami cabang barokah rohani. Dari atas kepada Bapak Bupati Kabupaten Rokanhulu, Bapak Haji Sukiman, beserta ketua penggerak PKK Kabupaten Rokanhulu, Ibu Hajah Nini Herawati, yang dalam hal ini beliau masih di dalam perjalanan. Sungguh cantik yang jilbab ungu berangkat bagi Beli Berkati. Kita masih duduk menunggu datangnya Bapak Bupati. Silakan dengan sibuk. Lebih lanjut kepada Bapak Wakil Bupati Rokanhulu, Bapak Haji Indra Gunawan, beserta Ketua DOW Ibu Sri Yulita, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Ketua DPRD beserta Ibu. Lebih lanjut kepada Bapak Kapolres beserta Ibu, Bapak Kajari Kepala Kejaksaan Dalam Negeri beserta Ibu. Lebih lanjut kepada Bapak Bandung, Ketua Wakili, alhamdulillah hadir Ibu Bandung, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Wakil yang kami hormati. Lebih lanjut kepada Ketua Pengadilan Agama, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada Datuk Memangku Adat, yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan kami taati fatwa dan juga tahu-tahunya. Lebih lanjut kepada Sekda Kabupaten Rokanhulu beserta Ibu, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada Eselon 1, mudah-mudahan selalu rukun bersatu. Eselon 2, mudah-mudahan berkah dan bertakwa. Eselon 3, tentang hati selalu beretika. Lebih lanjut kepada seluruh para pejabat yang wajah-wajahnya cerah karena ahli ibadah. Mudah-mudahan para pejabat yang ahli ibadah, istrinya tambah cantiknya, banyak salihahnya, banyak tentram keluarganya. Amin Allahumma. Lebih atas kepada Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Rokanhulu, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan se-Kabupaten Rokanhulu, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Rokanhulu, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada seluruh staf dari asisten, staf ahli, kepala OMB, kepala badan dan kepala dinas se-Kabupaten Rokanhulu, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lebih lanjut kepada seluruh para tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat,
Sekabupaten Rokan Hulu yang tidak kami sebut masyarakat karunia. Bila mengurangi rasa panggung kami, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil atas kepada Bapak Ibu, Dewan Guru, Kepala dan Ketua Rektor Akademisi Sekabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami kagumi, dan kepada keluarga besar, santri putra, santri putri, santriwan-santriwati, jemberan-jemberati, bahkan merah putri, yang kawan-kawan gadis-gadis muda-muda cepat dapat suami, yang bujang-bujang muda-muda cepat dapat istri, yang bujang-bujang muda-muda cepat dapat ganti, yang tua-tua muda-muda pada cepat. Yang doakan cepat dapat rezeki, yang dari berangkat haji, amin Allahumma. Yang tengah berdiri cuma mengatur bukan-bukan imannya yang jejak, yang duduk mengganggu rasa yang hari ibadah, yang lagi sakit muka-muka hilang sakitnya, yang lagi belang-belang-belangnya, yang lagi wudunya hilang wudunya, yang lagi lara mata hilang sakitnya, dia kasih sehat walafiat, diberikan Allah semangat ibadah. Para mata haji berhaji para tamu-tamu, mudah-mudahan saya diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak haji berhaji, para calon haji, para calon haji, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Semua alam Nabi Muhammad. Gusti Allah ngebukakan, mohon izin saya sambil berdiri boleh, dan mohon izin suap saya lepas. Karena kalau Bupati ini panggung di depan kantor dinas Bupati, tapi panggungnya paling terembut. Berindik sebelah kiri menggusur sebelah kanan. Jadi sepertinya saya harus berdiri dan antusias warga masyarakat luar biasa. Bapak Forkompinda Kabupaten Rokan Hulu. Ini kadangnya kalau saya ngalah Bupati di sini dapat yang ini. Tapi saya nggak main ranah politik, bukan bagian saya. Biar ada yang bertugas menjadi umara, mudah-mudahan para umara kita yang hadir selalu diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang warga Rokan Hulu Allahumma. Cek suara sebelah kanan, assalamualaikum. Sebelah kiri sana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah, kebagian senik enggak? Katanya ngaji di kantor dinas tapi nggak dapat senik. Saya tarik kesimpulan dari hadis Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghinal nafsi. Yang disebut sufi, yang disebut kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari kaya pangkatnya, bukan dari sufi harta bendanya, tapi sufi menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang paling ayam hatinya, orang yang paling tenang hidupnya. Warga Rokan Hulu adalah orang yang sufi ketimbang pejabatnya. Panitia yang berbagi individual, mohon izin. Ibu bapak, saya muslimat pakai jibat bapak, mohon izin. Kepalanya dengaran, mohon izin. Yang lain duduk, yang lain tetap duduk, yang lain tetap duduk. Mohon izin, dari Ustaz. Muslimat pakai jibat bapak. Bisa dibantu dulu. Silakan yang lain duduk. Ada yang
Tenang aja. Bungkus. Bawa ambulan apa saja. Enggak, kepalanya nggak berdarah. Yang mau berdarah tadi saya bikin kaget. Ya, ibu mohon izin, ibu muslimah yang kena musibah kena buang. Saya harap ibu bisa ikut ke belakang dulu, saling dari staf supaya nggak mengganggu yang lain. Ibu juga bisa dapat pertolongan pertama. Ibu mohon izin. Iya, bisa dulu supaya aman. Ya. Berarti kalau ngajinya tambah siang tambah rame, ini sebenarnya niatnya baik ibu, tapi ibu juga senang kan bisa tiduran ya kan? Ya. Segala sesuatu bisa terjadi dari kita harap. Yang pertama, mari kita saling menjaga kewaspadaan diri masing-masing. Menjaga keselamatan jiwa adalah satu kewajiban setiap individu. Moga dari staf dan beberapa tenaga dari para ajudan Kabupaten Rokan Hulu, mari saya tingkatkan kedisiplinan dan kewaspadaan. Ini karena ternyata pinggangnya udah kayak timbang ibu. Belumnya tadi kayaknya kurang waspada. Ya, ibu muslimah mohon izin. Ibu mau ya dibawa ke belakang sebentar supaya dicek dulu. Ya, ya. Ini yang boleh main satu aja. Dibantu sama temannya. Ya, dibantu. Iya Pak, mau ke belakang. Ya, mau ke belakang. Mau izin ibu muslimah dibantu temannya untuk saling menjaga. Oh iya. Ibu muslimah bilang saya masih muda dan saya gak usah dipandu katanya. Makanya kalau diikat ingatnya kerangka terus soalnya. Iya. Ibu mau izin, kita main satu orang ya temannya. Iya, ibu kita main salah satu orangnya, temannya supaya mau belakang. Kami harap ibu tidak terjadi satu luka yang parah, dapat ibu dalam keadaan sehat walafiat. Saya wakili dari keluarga besar pihak Kabupaten Rokan Hulu, mohon izin, mohon maaf sekali karena saking semangatnya panitia ingin mengabadikan momen yang begitu luar biasa pengajian hari ini. Mohon izin ibu muslimat dan saya tetap apresiasi kepada seluruh kepanitiaan sehingga tepuk tangan dulu ya dari panitia ini dari keluarga besar Kabupaten Rokan Hulu. Mudah-mudahan pengajian hari ini dari awal sampai akhir selalu membawa manfaat maslahat barokah dan tidak terjadi halangan satu apa. Amin Allahumma. Makin siang makin panas, berarti izinnya gak usah lama-lama ya Bu. Ya enggak, milih ngajinya mau sebentar apa lama? Sebentar apa tahu? Ini orang mana nih? Kalau gini bahasa banget nih. Ngajinya mau siu sebelah apa siu sulit? Kayaknya orang asli Riau pun asli Melayu jadi paham bahasa Jawa di sini. Mau ngaji yang sulit? Ukuran lama di Rokan Hulu itu sampai berapa jam? Sebentar, saya mau jam. Ini jam 10. Berarti nanti turun jam berapa? Jam 1. Jam 2 sore. Ngajinya 4 jam. Ini udah ngapa ngontrak, Bu, ya Allah. Ngaji sampai 4 jam. Ngaji ya kalau Bu. Di Rokan Hulu ada mubalik ceramah sampai 4 jam. Sayangnya Pak Wabuk mencurigakan. Kalau jawabnya ada, keterangan musim bohongin saya. Kalau jawabnya nggak ada, khawatir besok nggak bisa nyalon rumah. Mohon izin ya, Pak Wabuk. Jadi saya tanya manjenengan, Bu, ada di Rokan Hulu pengajian sampai 4 jam ada? Ada? Yang mana tuh? Coba? Pengajian sampai 4 jam. Mudah-mudahan membawa manfaat masalah dan barokah bagi seluruh keluarga besar Rokan Hulu. Amin Allahumma. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini memang tercipta adalah makhluk yang suka yang ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh.
giliran dikasih hujan barang sama panas katanya hujan keteng ini loh. Sembarangan banget manusia. Padahal hujan panas adalah nikmat dari Gusti yang sambil ketik kipasan geleweran keringat teh sampai blogor celake. Mudah-mudahan jadi ikut blogor dosanya. Mengukur keringat hari ini buat menolong dosa-dosa kita semua. Yang kepanasan pun seluruh penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Gusti Allah membedakan satu tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah sendirian. Itu yang misah sendirian bukan karena nggak circle, bukan karena nggak diajakin. Emang itu udah jadi dawuhnya Gusti Allah. Satu tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah sendirian. Yang 3 bergandengan, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Itu 3 bulan istimewa yang gandengan. Yang 1 agak misah piambakan, yaitu bulan istimewa yang nomor 4, yaitu bulan Ramadan. Nangarep banter salah. Bentar, ibu-ibu pejabat Manzelu, kalau di Kabupaten Rokan Hulu ngucap rojak itu rajak apa rejek? Rajak. Oh, lebihnya rajak. Pantesan saya ngomong rok, jawabannya madun. Kalau Ramadan namanya Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi 4 bulan yang istimewa, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempatnya bulan Rajab. Ramadan. Isra wal Mi'raj adalah ulang tahunnya sholat. Halo. Isra wal Mi'raj adalah ulang tahunnya sholat. Kalau sholat di ulang tahun seperti ini, berapakah tahun ini umurnya sholat? Ternyata di tahun 1444 Hijriah ini sholat sudah berumur 1402 tahun. Saya ulang. Ternyata di tahun ini sholat sudah berumur 1402 tahun. Tulis. Boleh? Assalamualaikum. Jawab buku atau enggak? Ya Allah, kebiasaan. Sebelah masih. Assalamualaikum. Ibu-ibu bawa buku enggak? Ya ini suara bapak. Duduk sebelah kiri. Bapak be. Sini Rokan dulu kalau manggil bapak itu apa? Gimana? Halaman enggak? Ya Allah, jauh banget ini Sartina. Udah suami kata malam enggak. Sini manggilnya bapak. Bapak. Orang Cilacap manggilnya bapak ke. Di sini manggilnya apa? Ayah. Gaya banget manggilnya ayah. Ayah. Ayahnya siapa? Ya udahlah, manggilnya bapaknya aja ya Bu ya. Bapak be. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku atau enggak? Enggak, bawa pulpen enggak?
tanya betulan ini loh. Ini serius banget saya tanya, ulang nih. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Bawa, enggak. Bawa buku? Bawa pulpen? Bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Di mana? Kejagongan. Pulpen kejagongan. Jadi kalau begini pikiran saya nggak nyampe nih. Ya udah yang gak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan ngulang ataupun ceramah. Tapi niat saya adalah mari belajar sesarengan, saling ingat mengingatkan. Setuju? Sepakat? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sama mana ya? Oh iya, sholat di tahun ini sudah berumur 1402 tahun. Bagaimana cara ngitung umurnya sholat? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Gusti Allah melaksanakan Isra dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina dan melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratul Muntaha tercatat pada tahun 621 Masehi. Nah sekarang tahun 2023 Masehi dikurangi 621 Masehi maka sama dengan 1402 tahun. Itulah umurnya sholat. Kalau di tahun ini sholat berumur 1402 tahun artinya sholat sudah berumur tua. Tapi pertanyaannya kenapa kok malah yang berumur tua kadang nggak sholat? Ada pirokan dulu orang muda tua tapi nggak sholat? Ada? Ada? Banyak? Banyak orangnya, banyak. Maaf yang saya mungkin Pak, bapaknya sholat Gusti Allah nggak untung, ibu nggak sholat pun Gusti Allah nggak rugi. Tapi sholat itu bukan masalah untung ruginya Gusti Allah, tapi sholat itu karena memang manusianya yang butuh sama Gusti, butuh Gusti. Kita ini hidup butuh Gusti Allah. Sebab apa? Allah mengatakan bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Rahmat dan karunia Gusti Allah diberikan kepada manusia jika dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan berupa harta. Tentu antara rahmat karunia Allah dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan jelas lebih banyak rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah. Buktinya apa? Kita lahir saja kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita lahir ke dunia sudah dalam keadaan sugih. Saking sugihnya kita hari ini angkatan napas, menghitung napas masuk metu, orang majek orang bayar. Mereka bisa klik-klik, nggak usah bayar pajak. Sugih enggak? Sugih enggak? Saking sugihnya tangan masih bisa ditekuk, kaki masih bisa ditekuk. Ini tangan kaki ditekuk, saking sugihnya ditekuk buat ngelakonin sujud. Coba kalau Allah kasih kemiskinan sama kita, tangan gak bisa ditekuk, kaki gak bisa ditekuk, maaf. Kalau sampai tangan kaki gak bisa ditekuk, bapak rumah tangga enak, manuknya nganggur, Pak. Kenapa ini bukan cinta vulgar? Ini namanya at-tafakkur sa'atan khairan min alfi rak'atin. Orang mau mumet mikir sesaat lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Mari saya ajak mumet bareng-bareng. Ada hewan namanya tungau. Bahasa Cilacap nyebutnya tengu. Itu tahu tengu nggak? Tahu tengu nggak? Yang belum tahu saya kasih tahu. Tengu itu sedulure kami tetap abine kemerki ponakannya mutu. Gak usah bertanya tengu anaknya siapa.
punya telur. Telur mau hewan sebegitu kecil, Cilacap ngerti temu, Rokan Biru pun ngerti temu, berarti temu mana bu? Kalau temu nggak beranak pinak, berarti temunya meteng. Kalau temunya meteng, berarti ada temu lanang, ada temu wadon. Kalau ada temu lanang, ada temu wadon, mungkin ada temu gelang sendiri juga. Nggak habis saya pikir. Temu hidupnya di ketiak, temu hidupnya di kelek, nggak punya napas. Kalau temunya napas, dia punya tenaga. Kalau Jauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma. maka di dalam kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia, setiap calon jenazah ngasih ciri-ciri, ngasih pengertian, bahkan ngasih peringatan sama di sekeliling dan keluarganya. Menurut kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia setelah asar, baik orang yang sholat ataupun enggak. Setelah asar terasa sakit di kepala, satu titik pusatnya kamu cara sini apa ya? Takut gue udah nyebut masalahnya itu apa ya? Jadi itu nyut, tapi kok kurang sakit ya bu? Soalnya kalau nyut itu agak kurang sakit, itu sakitnya luar biasa. Jadi menurut kitab Mukasafatul Qulub, sakitnya itu satu titik pusatnya di kepala setelah asar, nggak bisa diobatin dalam waktu agak panjang. Diminum kopi yang nggak sembuh, diminum obat berat pun nggak sembuh. Jadi satu titik pusatnya setelah asar di kepala itu sampai beberapa saat itu sakitnya nggak sembuh-sembuh, dan sakitnya itu konsisten, luar biasa sakitnya setelah asar. Yang kedua, masih menurut kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia, pengenannya itu kalau ditekuk baliknya lambat. Kalau yang normal ketika pengenannya ditekuk itu kan baliknya cepat. Nah berhubung ibu-ibu lagi pada pakai jilbab, bapak-bapak kan nggak jilbabnya pak? Ayo pak, kita cek pak. Cek umur kan nggak ada salahnya. Oh ya nih tukang shopping mumpung di depan saya. Kalau shoppingnya ganteng banget. Ya takutnya udah ada pawangnya bu. Lihat maaf ya mas ya. Jangan masalah menukar wakil bupati aja. Yang jelas sudah ada pawangnya. Kalau belum ada pawangnya takutnya nyetrum. Mau izin ya Pak Wagub. Pak Wagub kan nggak pakai jilbab ya Pak Wagub. Yang maaf ini mumpung lagi nunggu Pak Bupati, saya mau bantuan Pak Wagub. Di dalam kitab Mukasafatul Qulub 100 hari mau meninggal dunia, telinganya kalau ditekuk baliknya lambat. Nah ini Pak Wagub, saya mau bantuan Pak Wagub. Tapi saya nggak enak bu, takut nanti nggak diambil pun harus ya udahlah Pak Kapolres aja yang hari ini bintangnya 2, besok bintangnya 3 Bapak. Alhamdulillah, apalagi bintang di langit Pak, masih banyak bintang di langit. Mari kita menggapai bintang bersama Pak Kapolres. Ada Ibu Kapolres mau izin, Ibu Bayangkari. Namun izin ya Pak Kapolres, sebenarnya saya cita-cita dulu kepingin jadi Bayangkari. Saking kepingin jadi Bayangkari Ibu Kapolres. Itu udah apal Tribrata bukan? Ya benar, Tribrata udah saya hafalin. Mohon izin Pak Kapolres, saya ngapalin Tribrata. Kami Polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepinginan lanjutannya Pak Kapolres, undang saya di markas Anda. Sambil promosi ya. Saudara alam wasalam bihudurikum Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu. Baca sholawat dulu, sholawat Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum Bapak Haji Sukiman selaku Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu, silahkan duduk sangat halus. Untuk saya lanjut, ini perjanjian tadi sampai jam 2 sore Pak. Mungkin ya Pak Bupati. Satu hikmah saya belajar dari Pak Bupati Rokan Hulu, berkahnya pangkat, datangnya telat, duduknya di depan. Mohon maaf ya Pak Bupati. Mungkin ya Pak Bupati, ini saya yang tegas itu apa Pak Bupati yang tegas? Maaf ya Pak Bupati, Ibu mohon izin. Satu kehormatan bagi saya pribadi, alhamdulillah berawal dari kita ngaji bersama Bapak Bupati Rokan Hulu beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Rokan Hulu di Desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Januari kemarin. Alhamdulillah ternyata minum jamunya jamu temu. Memang jamu temu rasanya nggak legi. Awal Januari kita sudah bertemu, tapi sekarang Pak Bupati kepingin ketemu lagi. Mungkin ya Pak Bupati. Beliau usianya sudah sepuh, tapi ternyata semangatnya melebihi saya yang masih muda.
Dan satu kehormatan, saya bocah, saya anak kecil, tapi saya tidak dianggap anak kecil. Jangan saya anggap anak kecil, paman. Dan beliau alhamdulillah rasa hadir dulu di kampung Sialang Rindang. Dan masih hari ini saya ingat beliau dengan Masya Allah seorang bupati, orang nomor 1 di Rokan-Hulu, tapi tetap adab asal dan tawadu. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Bupati kita. Dan saya belajar lagi dari beliau, yang namanya bayangan ya tergantung tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, bayangannya lempeng. Tapi kalau tongkatnya bengkok, jangan harap bayangannya juga ikut lempeng. Tentu bayangannya juga ikut bengkok. Betul? Betul? Saya belajar dari beliau, Pak Haji Sukiman, dari asmanya kayaknya dari suku Jawa. Tapi beliau sudah punya jiwa orang Riau, orang Melayu. Karena dulu pas ketemu saya lihat di foto beliau tadi, mohon izin Pak, saya tadi makan sarapan pagi bersama Wakuf dan Forkompinda Kabupaten Rokan-Hulu. Saya melihat ada Pak Haji Sukiman beserta Ibu memakai baju adat kebanggaan Melayu, pakai baju adat Melayu yang pakai apa itu namanya? Pajak. Oh, pajak. Tanjak Rokan-Hulu. Pakai pajak, udah pakai celana terus digubat sarung. Ternyata saya belajar lagi, beliau kepanggil sama Bapak Haji Sukiman di Tambusai. Beliau menceritakan bahwa beda orang Jawa, beda orang Melayu, tapi ada satu persamaan. Orang Jawa pakai keris, orang Melayu pun pakai keris. Cuma beda di posisinya. Orang Jawa kerisnya di belakang. Mohon izin, kenapa orang Jawa kerisnya di belakang? Mohon izin, orang Jawa mengutamakan musyawarah. Kalau ada satu perkara masih bisa dimusyawarahkan, mari pakai adab yang baik, makanya kerisnya di belakang. Tapi sekali nggak bisa diajak musyawarah dengan baik-baik, barulah ketika orang Jawa ambil keris dari belakang, dihembuskan ke depan perang kita. Tapi orang Melayu kenapa kerisnya di depan? Orang Riau kenapa kerisnya di depan? Karena orang Melayu punya prinsip harga diri nomor 1. Kalau kerisnya di depan, berarti nggak asal sembarangan nunduk. Orang Melayu sekali nunduk hanya ketika lagi sujud, sujudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Melayu. Nah, tawon bukan sembarang tawon. Tawon adalah hewan yang dikasih ilham oleh Allah, sampai dibuat surat oleh Allah, An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli. Ternyata tawon adalah diberikan ilham oleh Gusti Allah. Karena tawon punya jiwa, harga diri nomor 1, harga diri nomor 1. Allah kasih amanah tawon senjata namanya sengat binti empuk, Tawon bisa menjaga amanah dari Gusti Allah. Karena dikasih senjata namanya sengat, gak sembarangan nyengat. Tawon dikasih senjata untuk gak sembarangan untuk. Sehingga pernah ya ada tawon sama tawon untuk-untukan. Karena tawon bisa mengontrol emosi. Karena prinsipnya harga diri nomor 1. Tawon punya semboyan, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Maka orang Melayu begitu. Walaupun kerisnya di depan, dengan seketika gampang orang Melayu, orang Riau ambil keris di depan. Tapi orang Melayu punya prinsip, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Sebaik-baiknya orang muslim
adalah yang mampu menjaga perbuatannya dan mampu menjaga lisannya. Kalau disengat rasa sakit, gak usah mengingatkan orang lain. Kalau diutuk rasa sakit, gak usah mentuk sama yang lain. Kalau dia menjelek rasa sakit hati, gak usah ngomong jelek sama yang lain. Prinsip orang Melayu, orang Riau begitu, punya jiwa, harga diri nomor satu, gak sembarangan mengat walaupun punya senjata. Tepuk tangan dulu dong buat orang provinsi Riau yang keprok utangnya lunas kabel. Jangan mengat keras, ketara utangnya banyak. Mudah-mudahan rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan setiap pengajian saya di Kabupaten Rokan Hulu, satu lagi hikmah yang saya ambil, beliau Bapak Bupati selalu didampingi oleh ibu kita, Ibu Ketua Penggerak PKK, panjenengan pun benar Ibu Hajah, maksud salah saya, Ibu Hajah Reni Herawati. Mohon izin Ibu, alhamdulillah beliau sangat-sangat paham untuk selalu mendampingi para suami, karena di balik suami yang sukses pasti ada seorang istri yang doanya mustajabah. Tepuk tangan dulu buat para ibu pejabat kita yang selalu mendampingi sukses karir para suami. Jadi bapak-bapaknya jangan pada sombong nih Pak. Bapak-bapak udah pada punya pangkat di pundak, bertitel-titel pangkatnya. Pak Kepala Kejaksaan, alhamdulillah, yang lagi hamil 8 bulan setengah ya Pak. Gak apa-apa Pak, kalau pejabatnya subur, tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Ada satu cerita Ibu, ceritanya menggelitik sih, tapi ya enak juga. Saya belajar dari Ibu Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ada sayembara berhadiah duit 1 miliar rupiah guys. Banyak apa banyak? Banyak nopo kata? Apa nopo ake? Melayu campur Jawa begini adanya. 1 miliar rupiah bisa didapat dengan cara ikut sayembara nyemplung kolam. Kolam bukan sembarang kolam, kolamnya isi buaya. Yang nyemplung ke kolam isi buaya selamat dan tidak dicapek buaya berbarblas, maka dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan duit 1 miliar rupiah. Diumumkan selama 1 bulan 30 hari. Setelah 30 hari nggak ada yang daftar, babar prokas. Ya iyalah, siapa yang mau jadi umpan buaya? Pas hari H, panitia sudah persiapan, lombanya akan dimulai, tetap nggak ada yang ngedaftar. Tapi warga pada kumpul kabeh tuh di pinggir kolam, bukan mau nyemplung tapi mau nonton. Siapa yang mau jadi umpan buaya? Setelah nonton sampai siang jam 10:15, tetap nggak ada yang daftar. Akhirnya sampai setengah 11 tetap nggak ada yang daftar. Akhirnya panitia menutup pengumuman dengan tanpa orang yang mau ikut jadi peserta. Akhirnya dihitung mundur, ditutup acaranya. 10, 9, 8. Tiba-tiba yang langsung nyegur, mak jegur bapak-bapak sekitar usianya Pak Wakil Bupati. Nyemplung ke kolam isi buaya, dia melangi sekuat tenaga, didukung, disekap, didoakan sampai di tanggulnya kolam selamat dan tidak kecokot buaya sama sekali. Seluruh penonton berheran-heran, mesti dia ahli tawasul ini, mesti orang ahli manakib ini, kalau doa mesti doanya ngelangi ini. Pantesan nyemplung kolam isi buaya nggak kecokot berbarblas. Akhirnya setelah dia naik ke tanggulnya kolam selamat dengan tidak ada luka sedikit pun, dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan duit 1 miliar rupiah. Setelah naik ke podium, panitia hendak menyerahkan duit 1 miliar, pemenang bilang stop, ada gugupan dikit, duit 1 miliar diberikan kepada saya. Nah, kenapa Pak pemenang? Saya mau tanya, tadi siapa yang jejak saya di belakang? Bongkol banget nih saya nyemplung itu dia yang ngejejak saya dari belakang. Ayo
Gak ada yang aku dari ribuan penonton yang lihat, gak ada yang aku. Akhirnya sang pemenang bilang, yaudah nih, karena gak ada yang aku nih, saya udah dapat 1 miliar nih. Dan 500 juta saya kantongin sendiri. Yang 500 juta sisa akan saya berikan kepada pelaku yang ngejejek saya dari belakang. Siapa yang ngejejek saya? Ada yang ngacu, ternyata istrinya sendiri. Di balik Bapak Haji Sukiman sukses jadi bupati, saya yakin ada doa istri yang mustajabah dan dijabah oleh Gusti Allah. Tepuk tangan dulu buat para ibu rumah tangga kita, luar biasa. Jadi Bu, resep sukses dari Pak Bupati Rokan Hulu, kalau suami sukses maka silakan jejak dari belakang. Maksudnya bukan dicemplungin orang, didoakan. Namanya ibu rumah tangga harus senang tirakat, apalagi mendoakan karir suksesnya seorang suami. Maka menurut data sensus penduduk tahun 2022, bahwa ternyata Indonesia tercatat ada 274 juta jiwa. Bingung kabeh orang mana sih jadi cempek. Dari 274 juta jiwa, ternyata 51%-nya adalah laki-laki dan 49%-nya adalah perempuan. Berarti di tahun ini justru penduduk Indonesia antara laki-laki dan perempuannya lebih banyak laki-lakinya ketimbang wong wadone. Oh ya, di moga-moga ibu, alhamdulillah Bu muslimat, temannya yang tadi kena drone Bu. Ya monggo silahkan iklan ibu lewat beserta anak dan anduknya juga ibu, alhamdulillah. Enak banget ngaji. Ini ngajinya kayak lagi piknik tamasya ya Bu ya. Alhamdulillah, makin hari makin siang makin panas, tambah nikmat Allahumma. Itu udah kepingin panas-panasan bareng jenengan Bu. Tapi mohon maaf ya, baru kali ini ya ada pengajian, kiainya dijemur baru ada ini. Yakin cuma di Rokan Hulu kok ini. Sebelum saya lanjut, ini kan katanya ngajinya sampai jam 2 sore ya kan? Ini berhubung saya adalah orang bijaksana banget Bu, maka hari ini saya harap Hadirinipun Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman kersa memberikan pidato sambutan untuk arahan kepada seluruh warga masyarakat Rokan Hulu yang hadir di halaman rumah dinas kantor dinas Bapak Haji Sukiman selaku Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan arahan di acara pengajian Isra wal Mi'raj dan pembukaan MTQ tahun 2023 1444 Hijriah. Silakan Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman untuk memberikan pidato sambutan, memberikan arahan kepada warga Rokan Hulu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cek 1 juta. Ngecek aja 1 juta. Ikan sepat, ikan gabus nggak pakai lele, lebih cepat, lebih bagus dan nggak bertele-tele. Terima kasih Pak Bupati, tadi luar biasa pidatonya dan sambutannya plus sholawatannya. Saya jawab dulu ya Bu, sholawatan tapi berpantun. Jalan-jalan membeli gandul, beli gandul dicampur pentul, berkah makmur Kabupaten Rohul, istrinya cantik bupatinya gaul. Begitu Pak Bupati. Saya balas, nah bukjere sama ditambahi pahalanya maksudnya Ibu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mohon izin para pejabat yang moga-moga selalu amanat, berkah ahli ibadah dan ahli sholat. Yang jadi kepala kejaksaan jangan sampai gila jabatan. Yang jadi polisi kalau mentengkelek di tengah dilihat hati malaikat sabar detik mangkelengin. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi bupati wakil bupati janji-janji wajib ditepati.
Bupati ngebatin, senggol dikit amput nggak aman nih mobil. Saya nggak nyenggol Pak, cuma nyindir dikit. Luar biasa Pak Bupati, alhamdulillah sudah 2 periode beliau. Periode pertama, kemudian ada jeda, terus periode kedua. Betul Pak Bupati. Berarti besok jadi Gubernur Riau, saya wakilnya. Bercanda lagi Bu. Ini Pak Ketua Dewan lagi ke belakang ya? Ya, berarti nggak saya singgung. Aman. Nanti sampainya sama Ketua DPR. Mohon izin Ketua Dewan ada nyonya, ada istri. Oh ya, Ibu, Bapak jadi Ketua DPR berapa periode? 2 juga. Saya malah jadi DPR Pak Bupati udah dari tahun 95. Ketahuannya jangan ngece yang belakang. Ini saya ngomong beneran. Mohon izin Ibu Bupati, saya jadi DPR dari tahun 95. Kalau Ketua Dewan Rohul itu jadi DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR Durung Payu Rabi. Dari 95 ke sekarang. Berapa periode tuh? Alhamdulillah. Maka saya lanjut, tadi saya sedang menyampaikan bahwa suksesnya seorang suami ada berkah doa seorang istri. Setuju? Sepakat? Kanjeng Nabi dawuh, khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan yang terbaik adalah umat perempuan Madinah. Sahabat bertanya, kenapa harus perempuan Madinah? Karena perempuan Madinah pertama takut kepada Gusti Allah. Yang kedua, malu kalau nggak menghiasi diri pakai ilmu. Maka seorang perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, dicintai oleh Gusti Allah, dirindukan oleh surga. Pertama, perempuan yang muhtasibah. Saya ulang, muhtasibah. Nggak bawa buku ya? Ya udah nggak apa-apa, direkam. Apa itu muhtasibah? Muhtasibah adalah seorang perempuan yang tanpa berucap, tanpa berkata, tapi mampu mengajak keluarganya melaksanakan sholat. Muhtasibah. Nggak harus mari ngomong, nggak harus kudu ngecomprang, nggak harus mari teriak-teriak anak disuruh sholat, tapi dengan hadirnya seorang istri di dalam rumah tangganya, hadirnya seorang ibu di dalam keluarganya, mampu menjadi perempuan yang muhtasibah, tanpa berucap, tanpa berkata, mampu mengajak keluarganya melaksanakan sholat. Angel. Apa? Angel Bu. Lagi ngajak diri ngelakonin sholat aja susahnya luar biasa. Betul? Tapi ini perempuan bukan sembarang perempuan. Itunya adalah seorang ibu rumah tangga yang dengan hadirnya saja mampu mengajak kebaikan, ada impact, dampak yang terlihat, yaitu mengarah kepada kebaikan. Yang kedua, perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi adalah perempuan yang thayyibah. Apa Bu? Thayyibah. Perempuan yang wangi, harum sepanjang hari. Wangi bukan sembarang wangi. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Tadi saya dibisikin sama Ibu Bupati. Ibu Bupati alhamdulillah seneng nawani. Ibu tahu nawani enggak? Bahasa Indonesia tuh ya, suka nawarin. Bapak Bupati pulang dari kantor, Ibu Bupati bilang, hayang embek Badi ngunjuk nopo? Ngunjuk kopi apa ngunjuk wedang jahe susu? Bukan saya yang bilang, Ibu Bupati itu di depan saya. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Jangan kebalik. Cantiknya cuma mau berangkat muslimatan, maka kondangan ngulik selakan lansi pakai celurit medula gincuan kan delik lewat lohan dari kondangan udah deres lewat payung kelakin blobor proses kayak gerandong.
cantiknya jangan mau berangkat pengajian. Nih ada riwayat di kitab Usfur ya, kitabnya kecil. Walaupun kitabnya kecil, ada riwayat begitu jelas. Dulu di Madinah ada seorang fatayat. Fatayat itu berarti gadis Madinah yang belum laku. Tapi bukan perawan kaplak. Ini banget ibu ya Allah. Fatayat itu kisaran umur 25 sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat. Kalau muslimat kan 46 sampai lansia, itu namanya muslimat. Tapi kalau fatayat umur 25 sampai 45. Jadi kalau di Rohul ada ibu umurnya 49 tahun masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Ada fatayat di Madinah, dijelaskan di kitab Usfur ya. Seorang fatayat yang bapak ibunya telah meninggal dunia wafat. Satu ketika sang fatayat tidur dan tertiba mimpi. Mimpinya ayah ibunya yang telah wafat di akhirat tempatnya berbeda. Bapaknya manggung di sorga dan istrinya, ibunya fatayat itu manggungnya di neraka. Sang fatayat pun terheran-heran, kenapa bapak ibu yang telah meninggal dunia kok malah di akhirat tempatnya berbeda. Ternyata ayahnya sang fatayat di dalam mimpinya sang anak itu, bapaknya di sorga pegang coret alas tekok besar, isinya air sorga yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu, dan wanginya melebihi minyak kasturi. Dengan wajah cerah, jadi pelayan penghuni sorga tiap hari itu naruh air kepada gelasnya para penghuni sorga. Tapi walaupun pelayan bukan sembarang pelayan, pelayan yang manggung di sorga, tapi sangat-sangat kontra. Karena ternyata ibunya sang fatayat berada di neraka dan hanya bermodalkan kain takwa untuk menangkis api neraka. Karena tiap hari di akhirat di neraka ibunya disiksa oleh malaikat. Sehingga sang fatayat nangis sedih karena ibunya di neraka, tapi nangis senang karena ayahnya di sorga. Sehingga otomatis sang fatayat ini di dalam mimpi berteriak-teriak manggil-manggil ayahnya. Wah! Bapak-bapaknya jadi banyak banget nih. Ini namanya darurat ibu. Keadaan darurat itu otomatis pasti kepingnya teriak, minta tolongnya pasti teriak. Ada orang bawa sawit setrek, ternyata jalannya nanjak, jalannya bosok, Riau jalannya bosok kan. Asing. Saya udah 3 hari ini bu di Riau. Hari pertama kemarin di Siak, dari Siak langsung ke Kampar. Kampar kemarin sore sama tadi malam langsung saya dijemput oleh tim dari Pak Bupati, ajudan dan dari staf. Alhamdulillah sampai di sini subuh tadi jam 3:30. Ya sebenarnya saya dikasih perjalanan itu ya ada makan dan fasilitas, tapi tetap sampai hotel itu rasanya perutnya lapar lagi bu, soalnya jalannya rusak, akhirnya makan masih hilang kabur. Begini, kritis boleh tapi tetap logis dan etis. Masyarakat boleh ngeritik tapi ngeritiknya yang sopan. Betul Pak Bupati. Begini, namanya resiko jadi bupati itu gede bu. Betul loh, jalan bosok yang disalahin bupatinya, ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahin bupatinya, ada rumah reot kemiskinan yang disalahin bupatinya. Ada kemarin bu, ada janda persalinan babaran melahirkan yang disalahin bupatinya. Maksudnya disuruh tanggung jawab dibawa ke rumah sakit, gitu maksudnya aku. Jadi bupati tanggung jawabnya gede. Bahkan ternyata kalau masyarakat kritik boleh kritik, yang terpenting sopan. Contoh,
Pak Bupati, ini beberapa titik di Rohul kok ada jalan yang bosok ya. Ini jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, apa jalan bayi? Baru kali ini lihat Pak Bupati agak pucet. Makan aku Pak Bupati. Kita tanah Rohul itu banyak sawit, baik milik pribadi ataupun milik PT. Salah satu akses bahwa perjalanan adalah satu faktor yang utama mengunci ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Forkopimda, bahwa kami yang khususnya warga trans ataupun warga asli Riau, masalah makan kita nggak kurang makan, betul? Masalah makanan kita nggak ada yang kekurangan. Insya Allah Rohul itu tanahnya yang makmur dan subur, berkah rahmat dari Allah. Tapi demi kesehatan, demi pendidikan, bahkan berjalannya roda ekonomi, kami warga trans, kami warga asli Riau gak usah minta muluk-muluk, hanya minta dipermudah akses perjalanannya. Udah kayak kampung aja nih saya. Makan saya Pak Bupati. Saya datang di sini bukan jadi mubalighah, bukan jadi ustazah. Saya mewakili warga masyarakat Rohul. Nggak ada amplopnya juga nggak apa-apa. Orang udah dapat sangu dari siak sama kantor yang mana. Alhamdulillah bisa buat tiket pesawat lagu. Kalau enggak ya bisa berenang melangi sampai pulau jauh. Maka hari ini beliau kemarin saja di Tambusai itu mendika, karena memang banyak PT, jalan akses utama terkadang memang lewat jalur tanahnya PT, dan terkadang memang jalannya agak susah aksesnya, maka memang harus dari jalan PT kemudian dijadikan jalan kabupaten terlebih dahulu, dan untuk dipermudah perjalanannya dan untuk kita lebih leluasa dari pemerintah untuk memakmurkan khususnya daerah jalan warga masyarakat di Kabupaten Rohul. Maka kalau Pak Bupati sudah bilang adanya kepemerintahan kita adalah, maaf ya Bu, namanya Pak Bupati ya punya ide secemerlang apapun, tapi kalau tidak didukung oleh warganya, bagaimana ide mau terlaksana? Maka syaratnya kenapa kalau bupati, camat, kepala desa di pengajian pidato sambutannya malah ngajak bayar pajak Bu? Yaitu tadi dari pajak Anda adalah untuk kita olah kembali demi kemakmuran masyarakat. Betul Pak Bupati? Ih, tepuk tangan dulu dong buat saya malah. Ini Pak Bupati saya belanin jenengan. Jadi jalan yang sudah terbentuk, jalan yang sudah halus, jalan yang sudah ada, mari kita rawat bersama. Kalau kok jalannya rusak, maka tahu ilmu politik, tahu perkembangan zaman, tahu perkembangan teknologi. Beliau Pak Bupati hampir 70 umurnya, tapi kenapa masih bisa diterima di kalangan masyarakat dengan baik? Karena siasatul mulki, tahu dengan perkembangan zaman. Maka harus menghadirkan saya di sini dalam rangka apa? Mengimbangi yang sepuh ikut pengajian, santri-santri muda pun ikut pengajian. Beliau tahu siasatul mulki. Kenapa harus seimbang? Maaf, hanya tahu ilmu fikih tanpa melek dengan keadaan, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang berpolitik busuk. Jenengan juga nggak doyan? Ya udah samaan. Lu berangkat ngaji bosan sendiri tuh. Tadi udah saya sentil Pak Bupati ngaji di depan kantor rumah dinas Bupati, tapi nggak pakai senek begitu Pak. Jadi bawa senek sendiri ya Bu. Ini yang tadi saya mau sebut, ada drone jatuh. Berarti antara pejabat sama masyarakatnya Rohul lebih sugih masyarakatnya. Emang begitu sistem politik. Orang punya jabatan harus sadar diri, nggak boleh lebih kaya ketimbang masyarakatnya dong.
Kalau memperkaya diri boleh, karena sebelum jadi bupati aja, sebelum jadi ketua dewan saja, beliau memang orang-orang yang mapan secara finansial. Kalau memperkaya diri harus, orang akhirnya kepingin beribadah pakai hartanya, malah kalau duitnya modalnya banyak, buat bayar angkot, bayar rombongan, bayar kontak, bayar truk, bayar angkot, bayar bis, betul? Sampai sini beli es sendiri, beli senyap sendiri karena senyap-senyapan. Lebih mulia belajar dengan kepanasan pula, lebih praktis pula. Derajat Anda lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang saya? Ya saya sampai sini kan ada yang amplopin. Kalau di amplopin ngelongnya kebangetan. Mana undang nggak dibayar. Itu bicara lagi Pak Bupati. Selalu ada Nabi Muhammad. Siasatu nunu edan. Ingin jadi orang pintar nggak mau sekolah. Nunu. Ingin jadi orang sukses nggak mau berkarya. Nunu. Kepala rumah tangga ngumpul ngarep perbuat sama PKH. Gampang. Pancen kabeh goblok wiwitan rekoso pancen mata pingin urip mulia Ya Allah, udah jalan pindah ke sini. Mohon maaf ya Bu ya, itu lagunya Gus Bros memang, tapi ada makna yang tersirat ya, nggak apa-apa, ada makna yang baik. Dari grup rebana mana ini? Dari tadi, ya Allah dari tadi Bu ya Allah dianggurin. Alhamdulillah karena semangat, saya sawer dulu biar tambah semangat. Dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Oh bukan, Pasir Jaya. Alhamdulillah, ini saya sadar dulu biar tambah semangat buat santri dari Nurul Huda Pasir Jaya. Ya terima kasih. Mohon izin Pak Bupati Forkompinda, saya senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Sama-sama vokalnya sih, tapi kalau santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat terus lagi ta'alum di pesantren. Saya senang nyawer santri karena santri sanggup, A akan, neruskan, T-nya tuntunan, RI apa? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi kan rada kurang pas Ibu. Ini lagi nerangin santri sanggup, akan, neruskan, T tuntunan, RI itu Rasul Ilahi Republik Indonesia. Nang arep dewek banter salah. Man arada ayakruna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Di dalam kitab Tadbirul Ghafilin dijelaskan barang siapa ingin punya anak yang alim maka hendaklah memuliakan orang yang alim. Titipkan anak kita di pesantren. Alhamdulillah hari ini Bapak Bupati juga mengizinkan para santri ikut hadir, bahkan siswa-siswi di Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dulu dong buat para santri kita. Saudara yang ala rasalan diri-dirikum yang jilbab abu-abu juga santri. Alhamdulillah. Oh dari SMA, SMP. Oman satu, alhamdulillah, terima kasih teman saya ini. Saya juga jebolan dari Man, saya dari Man 3 Cilacap, alhamdulillah ketemu teman di sini sesama masih santri. Saya itu umurnya 11-12 loh sama Yuna. Ketawanya kurang ikhlas sampai lagi.
miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul manfaah, ilmu yang manfaat. Salah satu cara cari ilmu yang manfaat adalah dengan kita memilih guru yang jelas. Kenapa Durahul sekarang banyak pondok pesantren, alhamdulillah, yang tadinya tadi Bu Wagub bilang sampai Bu Kapolres dan jajarannya ngendika bahwa ternyata Durahul itu dulu kalau ngaji santri ke Sumatera Barat, dan alhamdulillah mulai dari beberapa tahun terakhir Rohul pun banyak pondok-pondok pesantren yang berkualitas dan mencetak anak-anak yang cerdas. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Rohul. Emang harus begitu mumpuni? Apakah salah kita belajar ilmu agama lewat YouTube, lewat internet? Gak salah, Bu. Ngaji lewat YouTube monggo, mau sekarang aksesnya udah gampang. Ngaji di internet juga boleh. Cuma khawatirnya kalau tanpa guru ngajinya cuma di internet, apa besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Ini yang saya maksud. Sangat keilmuan di keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak cuma orang NU, Riau pun asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon izin, saya belajar dan kami para santri merekakan para ulama, namanya miftahul hidayah, kuncinya petunjuk itu ilmu yang manfaat. Salah satunya dengan cara mencari guru yang jelas. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika orang tua ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka dikasih estimasi 2 bulan untuk memikirkan anaknya mau dititipkan di pesantren mana. Lagi beli kipas angin aja boleh milih. Ini buat anak kok coba-coba. Nggak boleh asal ngaji, asal ngapalin Quran langsung dimasukin, nggak boleh seperti itu. Orang tua justru diwajibkan diberi estimasi 2 bulan, paling sedikit di Ta'limul Muta'alim ada aturannya 2 bulan untuk memikirkan matang anak-anak kita mau dititipkan ke pesantren dan guru yang harus punya sanad. Kenapa cari ilmu harus punya sanad? Kalau sanadnya jelas, maka ilmu kita sampai kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita punya ilmu, dirinya bersanad, maka kita punya ilmu ada yang disegani, kita punya ilmu tetap ada yang ditakuti. Orang itu harus punya jiwa, jiwanya para ulama. Al-khauf minallah, orang-orang yang takut sama Gusti Allah. Orang kalau takut sama Gusti Allah, setiap langkahnya pasti tertata. Singapura negara kecil. Kenapa Singapura negara kecil bisa jadi negara maju? Karena di Singapura memang yang maju otak-otaknya orang Cina. Tapi orang Cina sesukses apapun di Singapura, mereka segan kepada orang Melayu. Jadi ada yang ditakuti sehingga maju negaranya. Cina adalah negara terpadat penduduknya di seluruh dunia. Tapi kenapa kasus korupsi di sana sangat kecil? Karena di Cina ketahuan korupsi maka hukuman gantung mati. Ada yang ditakuti sehingga negaranya maju. Tapi kenapa di Indonesia masih jadi negara berkembang? Oke, nggak bisa disamakan dengan negara yang maju. Tapi kenapa masih jadi negara yang berkembang? Karena di Indonesia jarang yang ditakuti. Menjadi pemimpin disumpah di bawah kitab suci aja masih mau korupsi, sampai Al-Quran aja nggak ditakuti. Maka kenapa hari ini seluruh dari Forkompinda didukung oleh Pak Bupati, setiap ada pengajian masyarakat selalu diikutsertakan supaya apa? Masyarakat ikut ngontrol bagaimana aktivitas para pejabat kita berkinerja di Kabupaten Rohul. Tepuk tangan lagi nggak apa-apa. Nggak kayak ngecekin negara sampai itu benar-benar kebrok. Harus ada yang ditakuti supaya apa? Setiap langkah itu tertata. Maaf ya, kenapa di Indonesia sudah tahu mencuri itu wasariqu fakru aydihima, pencuri lalu pencuri wajah wajib tangannya diketok dua-duanya. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Kepala Kejaksaan, belum paham masalah perundang-undangan. Tapi kenapa masih saja banyak orang Indonesia korupsi?
Jangankan pejabatnya, masyarakat yang kecil aja mau nolong, apalagi yang punya kekuasaan. Kalau nggak didasari iman, gampang nolongnya. Padahal tahu nolong itu perbuatan dosa. Tapi kenapa tetap ada pejabat yang korupsi? Karena dia tahu tapi tidak dijadikan ilmu. Sangatnya nggak jelas. Kalau ilmu yang bersanad, berarti ada yang ditakuti, ada yang disegani. Kalau selama punya ilmu, punya jabatan, ada yang ditakuti, dan mungkin terjadi pejabat korupsi. Jangankan yang pejabat, kita orang Islam masih banyak tahu bahwa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Apa masih banyak orang Islam yang nggak sholat? Tahu nggak sholat itu perbuatan dosa, tapi tetap nggak mau sholat. Kenapa? Cuman sekedar tahu, tapi nggak dijadikan ilmu. Ini pentingnya anak kita ngaji di pesantren, bersanad ilmunya. Jangan ada lagi menitipkan anak di pesantren. Ketika lulus jadi alumni, makin bisa dodol sawit kecil, dandanin gendeng bocor pinggir, kesambil meledak di suri. Segala cuaca oke namanya santri. Kenapa? Tahu dasar ilmu beradaptasi di masyarakat. Habis lulus dari pesantren, lanjut kuliah boleh, lanjut ke jadi kepala dewan boleh, nyalon DPR silakan, nyalon polisi juga boleh, asal khotam 6 juz, masuk akpol tanpa syarat. Gak tanya-tanya sama Pak Kapolres, bintangnya 2. Jangan-jangan malah Kapolres Rahul ini ada di polisi karena khotam 6 juz ini Pak Kapolres. Santri segala medan mampu. Tidak ada yang saya membandingkan, hanya sekolah formal saja, lulus S2 magister titelnya, tanpa ngaji, tanpa mau ngerti ilmu agama, maka habis lulus magister langsung bobo sawit. Kan gak pantas, Bu. Gak pantas orang S2 magister walaupun jurusan pertanian. Hanya sekedar sekolah formal, nggak tahu pendidikan agama dan nggak mau tahu ngaji, maka setelah lulus dari magister kok ngarit, kan kurang pantas. Tapi sepahit-pahitnya santri lulus dari pesantren kok bobo sawit dino-dino ngarit, tetap pantas. Kenapa? Dia punya dasarnya ilmu, pondasinya ilmu. Kalau sampai anak santri, anak kita nggak ngaji, terjadi di Serang Banten, anak mantu demenan sama mertua. Itu kan orang nggak ngaji. Kalau ngaji tentunya tahu namanya anak mantu. Contoh nih, anak mantu, mantu lanang, habis wudhu senggolan kulit anak mertua perempuan, maka tidak batal wudhunya. Kenapa? Setiap madhab semuanya paham, namanya mertua haram untuk dinikahi. Tapi nggak ngaji, ya kejadian ada anak mantu dengan nama mertua. Aneh aja mantu lanang, udah dikasih produk malah doyan pabrik ke. Na'udzubillah ini kan karena nggak ngaji, nggak tahu agama, jadi akhirnya kejadian ada mertua doyan karo mantune. Ya Allah, na'udzubillah ini. Santri mampu beradaptasi, bahkan melanjutkan ke jenjang sekolah dari jurusan apa saja dipermudah. Sebab apa? Sebab barokah ilmu dari para kiai. Maka alhamdulillah nanti malam akan dibuka pembukaan MTQ Kabupaten Rohul, dan insya Allah akan dihadiri oleh Pak Bupati langsung beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Rohul, dan mudah-mudahan menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menciptakan generasi Kabupaten Rohul, generasi yang beriman dan bertakwa, tentu yang melek dengan teknologi. Tepuk tangan dulu buat Kabupaten Rohul. Ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Gimana ceritanya orang naik jam 10 kurang 1/4, jam setengah 12. Ya Allah, ini udah lama banget Pak Bupati. Dari jam 10 kurang 1/4 ini udah jam setengah 12. Insya Allah gimana? Begini, saya sampaikan 5 menit aja.
Pak Bupati Rohul mengundang saya ini atas dari rekomendasi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rohul. Tepuk tangan dulu dong. Makasih Bu. Aslinya Pak Bupati, Pak Haji Sukiman nggak kebagian jadwal saya, nggak kebagian. Soalnya saya cuma 2 hari di Siak sama di Kampar, dan pagi hari ini sudah harusnya di bandara Bu. Kenapa? Tapi karena beliau yang minta Ibu Bupati, saya mah nggak berat sama Pak Haji Sukiman. Saya berat malah sama Ibu Bupati Bu. Soalnya pas sesama perempuan, rasa tanggung jawabnya gede. Makalah bilang, oh ya Mbak Kakung Pak Haji semuanya. Haji, terima kasih Pak Haji ya. Barokah kami Pak Haji, para sesepuh kami diberkahi oleh para sesepuh itu. Terima kasih ya Pak. Nanti sampai sana jawab lagi nih. Ini saya tunggu nih. Oh iya. Angkat aja sampai oh iya. Alhamdulillah Bapak. Tahu aja saya belum payung. Ke bandara karena memang pesawat saya nanti jam 4 Ibu. Jadi kita buat ngejar waktu, mohon izin, mohon barokah doanya. Tapi karena memang beliau Ibu Bupati ngesaatkan saya supaya derek ikut pengajian, terima kasih, maka beliau pun dari Jakarta jauh-jauh langsung datang ke sini karena saya adanya waktu cuman ini di Rohul untuk waktu yang dekat. Nah tahun depan kalau undang saya paling tahun 2025 Ibu. Alhamdulillah begitulah Pak, resikonya dari wong ayu. Sama lagi saya Bu, maka mohon izin hari ini begitu semangat karena Bupati kita pun semangatnya luar biasa, tentu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rohul. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan hadir panjang di sini kita ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, bukan sehat panjang umur, mulai manfaat yang barokah, memberikan guru yang soleh-solehah, Rohul dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul ibadah, Rohul yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa khusnul khatimah. Kami Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa buku kembali, maka suaminya nikah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, barat botol kosong diisi air penuh, tanpa tutup dibawa pulang naik sepeda, maka airnya kocrak, suar sadar kocrak kacret gak karu-karuan. Pengajian kita pun demikian, udah ngaji ada isinya, ada sedikit humornya, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Maka harus dipimpin dengan doa oleh Romo Kiai untuk rasa ta'zim kami sampai kepada para masyayikh di Kabupaten Rohul. Silakan. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Haji Sukiman, Bapak Bupati beserta Ibu terima kasih, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kejaksaan, Bapak Dalamnya yang wakili. Ya disebut semua Ibu. Dan para tokoh ulama yang hadir terima kasih beserta jajaran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rohul terima kasih. Mudah-mudahan setelah doa Anda pulang dan tidak dalam serta bisa bertemu lagi di lain majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah manis rasanya Ustaz